Malam itu sunyi. Murni duduk di tepi ranjang kecil menggenggam Alkitab yang halamannya mulai lepas. Cat kuku di jarinya telah mengelupas, tapi di matanya ada kilau yang berbeda. Kilau seorang yang telah melewati banyak kematian kecil dalam hidupnya, namun masih bernapas karena kasih Tuhan menolak membiarkannya hilang. Aku dulu berpikir hidupku selesai, katanya pelan. Mereka menampar tubuhku, tapi yang lebih menyakitkan adalah saat aku mulai percaya bahwa aku tidak layak dicintai. Murni lahir dari kekerasan dan tumbuh di bawah ketakutan. Dipukul, dihina, dipaksa tunduk. Dan ketika akhirnya berlari untuk mencari kebebasan, yang ia temukan justru dunia yang lebih gelap. Yang menukar senyum dengan luka dan kasih dengan kendali. Namun di tengah reruntuhan hidupnya, satu pertanyaan tetap bergema di hatinya. Tuhan, Engkau bilang Engkau memberi hidup. Tapi bagaimana aku bisa hidup kalau bagian diriku sudah mati? Sebelum kita melanjutkan, mari bersama membaca Yohanes 11 ayat 1-44. Kisah tentang Lazarus, Marta dan Maria. Serta Yohanes 20 ayat 15. Saat Yesus memanggil Maria Magdalena dengan namanya sendiri. Gunakan terjemahan firman Allah yang hidup dan bacalah perlahan. Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah yang membangkitkan orang mati serta memberi hidup lagi kepada mereka. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia mati seperti orang lain, ia akan hidup kembali. Dan siapa yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Murni tahu rasanya kehilangan harapan. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya terkubur, terluka oleh tangan yang seharusnya melindungi. Ia pernah bertanya dalam hati, Tuhan, jika Engkau benar-benar dekat dengan yang remuk hati, kenapa Engkau diam saat aku dipukul, dipermalukan, dan dijual? Pertanyaan itu mirip dengan tangisan Marta di depan kubur Lazarus. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Marta berdiri di depan batu yang menutup masa lalunya. Murni pun demikian, berdiri di hadapan batu yang menutup bagian dirinya yang hilang. Masa kecil, harga diri, kepercayaan. Namun Yesus tidak menghardiknya karena bertanya. Ia justru berdiri di sisinya dalam duka dan menawarkan pengharapan yang baru. Kasih Yesus tidak selalu mencegah hal buruk terjadi, tetapi kasih-Nya membuka jalan bagi hidup baru setelah semua yang buruk terjadi. Yesus tidak hanya menghidupkan tubuh Lazarus, Ia juga membangunkan jiwa yang tertidur karena kehilangan harapan. Ketika Maria Magdalena berdiri menangis di depan kubur Yesus, ia memanggil namanya, Maria. Dan seketika dunia yang gelap menjadi terang. Satu panggilan pribadi mengubah ratap menjadi nyanyian. Begitu pula dengan Murni. Di tempat perlindungan itu, saat seorang rohaniwati meletakkan tangannya di bahu dan berbisik, Engkau berharga, Murni. Engkau ciptaan yang ajaib. Ia menangis untuk pertama kalinya bukan karena sakit, tetapi karena ia sadar Tuhan masih mengenal namanya. Suara yang dulu ia kira telah diam,
ternyata tidak pernah berhenti memanggil. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tubuh Murni mulai melemah. Dokter mengatakan ia terinfeksi HIV. Bukan karena pilihan yang ia ambil dengan sadar, tetapi karena kekerasan yang menghancurkan tubuhnya tanpa ampun. Ia menangis lama di ruang rawat, memeluk lutut dan berbisik, "Apakah ini hukuman Tuhan? Apakah Engkau menjauh karena aku kotor?" Namun di ruang itu juga Tuhan menjawab tanpa suara keras. Melalui seorang pendeta wanita yang datang membawakan sup hangat dan berkata, "Tuhan tidak menghukummu, nak. Luka ini bukan akhir hidupmu. Ini tempat Tuhan mulai bekerja." Dari hari itu, Murni mulai mengerti. Kasih Tuhan tidak menjauh dari yang terinfeksi, tidak jijik terhadap tubuh yang lemah, tidak menolak yang dianggap najis. Yesus justru datang kepada mereka, menyentuh yang tersingkir, memeluk yang dihindari, dan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Murni kini berkata, "Dulu aku pikir Tuhan meninggalkanku, tapi ternyata Ia sudah ada di tengah penderitaanku, menunggu saat aku siap untuk hidup kembali." Seperti Marta yang akhirnya berkata, "Ya Tuhan, aku percaya Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Murni pun belajar percaya bahwa Tuhan tidak hanya melihatnya, tetapi menyertainya. Ia sekarang melayani di tempat perlindungan, menemani perempuan lain yang terluka. Ia memeluk mereka seperti dulu ia dipeluk, mengatakan, "Engkau tidak sendirian. Tuhan sedang menulis bab baru dari hidupmu." Murni hidup bukan tanpa luka, melainkan sebagai kesaksian dari kasih yang lebih kuat dari maut. Mungkin hari ini saudara juga seperti Murni. Saudara hidup dengan tubuh yang lemah, menyimpan luka lama yang tidak hanya melukai hati, tapi juga darah dan tubuh. Saudara mungkin bertanya, "Apakah ini hukuman Tuhan? Apakah Engkau marah padaku?" Dengarlah dengan lembut. Tidak, Tuhan tidak menghukum saudara melalui sakit ini. Ia melihat seluruh kisah saudara, bahkan bagian yang tidak diceritakan. Ia datang bukan untuk menghukum tetapi untuk membangkitkan keberanian, harga diri dan harapan yang terkubur dalam rasa malu. Yesus berdiri di hadapan batu kubur saudara dan berkata, "Aku mengenal namamu, bangkitlah dan hiduplah kembali." Mari kita diskusikan bersama. 1. Apa yang saudara rasakan saat mendengar bahwa Yesus mengenal nama saudara, bahkan di tengah sakit dan rasa bersalah? 2. Pernahkah saudara merasa penyakit atau luka batin adalah hukuman dari Tuhan? Bagaimana firman hari ini menolong saudara melihatnya dengan cara yang baru? 3. Dalam hal apa saudara melihat Tuhan bekerja justru di tengah kelemahan atau kondisi yang tidak ideal? 4. Apa arti hidup kembali bagi saudara hari ini ketika tubuh atau masa lalu tidak lagi seperti dulu? 5. Bagaimana saudara bisa menjadi saluran kasih bagi orang lain yang hidup dengan luka, penyakit, atau rasa malu,
agar mereka juga berani bangkit dan hidup kembali.